ketika olahraga itu mendekat sama kehidupan masyarakat sehari-hari, itu yang untung menurut gue adalah liganya gitu. Ya menarik nih, bagus nih. Jadi dibalik ya. Ya, gue rasa sih itu sangat masuk akal, dan ketika gue dengar Aldo ngomong gitu, gue langsung mikir ya benar banget ya, ketika apa yang kita omongin tuh beresonansi sama orang luas, biasanya memang jadi orang akan ketarik sama kita gitu. Gue sih bisa tapi nggak kebayang ya kalau misalnya pemain IBL gitu ngomong, "Woi, Pertalite jangan naik dong," gitu. Wah, ada klub yang disponsorin Pertamina. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Sejak terakhir kita podcast, gue sama Adrian itu di Piala Dunia FIBA 2023 dari Manila, Filipina. Iya, Adrian ya? Iya, betul. Itu habis final atau sebelum final kita terakhir itu ya? Habis final. Habis final ya? Iya, udah selesai. Oh ya, habis final. Waktu itu kita terakhir tuh yang keluar dari Mall of Asia. Kita beres-beres lah. Kita bantu-bantu tukangnya di situ beres-beres gedung. Nah guys, jadi udah anjir guys, kayak TikTok aja gue. Jadi kita sudah ya cukup lama, sudah ada 3 mingguan lah ya sejak Piala Dunia berakhir. Hari ini kita mulai ngobrol lagi. Gua Idan, kemudian ada Adrian, dan kita ada tamu, ada sahabat kita, teman kita, Giovanni Renaldo. Halo Aldo, panggilin Aldo. Halo Kang Idan, halo Mas Adrian. Ya, sebelum kita ngobrol panjang lebar antara gua, Adrian sama Aldo, gua kenalin dikit tentang si Aldo. Aldo ini adalah mahasiswa pasca sarjana di New York University, Amerika Serikat. Aldo sekarang ngambil program studi manajemen olahraga atau sports management. Begitu deh ya? Betul sekali Kang. Ya. Nah, kurang lebih 4 episode ke depan itu kita akan ngobrol-ngobrol sama Aldo, ngobrol nyantai lah tentang basket, tapi bukan tentang gamenya, lebih kepada sisi penyelenggaraannya, hal-hal di sekeliling penyelenggaraannya. Mulai dari basket yang lebih dari sekadar gamenya tentunya, ini jadi yang topik awal kita, lalu kemudian fans, media, lalu kemudian kesepakatan 3 pihak antara penyelenggara NBA, jadi kita juga ada ngomong tentang NBA, lalu kemudian asosiasi pemain dan media gitu, dan hal-hal di sekitarnya. Nanti kita ngomongin collective bargaining agreement, dan nanti ada satu episode juga kita akan ngomongin sedikit banyak tentang liga kita IBL, di mana kita akan bahas IBL nih ada 16 tim, cukup besar, tapi tidak begitu besar kalau dibandingin NBA, tapi cukup besar kalau dibandingin misalnya NBL Australia, PBA, lalu kemudian mungkin yang lain-lain beberapa. Nah, apakah dia bagus segitu atau dia lebih kecil? Mending dikurangin klubnya. Tapi itu nanti ya, mungkin episode keempat dari obrolan kita ini. Nah, yang pertama, hari ini kita ngobrolin tentang bola basket atau liga itu more than just a game. Lebih dari sekedar permainan atau pertandingan. Jadi dasarnya tuh begini, kita ini terbiasa melihat kompetisi olahraga itu semata sebagai pertandingan 2 tim. Aksi dari 5 pemain yang lagi main di tim A lawan tim B 5-5. Jadi kita begitu terserap tuh sama kehebatan mereka di lapangan. Padahal semakin berkembang, semakin kesini, NBA itu sudah menyadarinya sejak tahun 50-an, 40-an bahwa pertandingan ini tuh nggak cuma sekadar pertandingan gitu. Banyak hal-hal lain yang berkelindan di dalamnya. Banyak yang unsur-unsur lain yang terlibat gitu dalam sebuah game. Misalnya zaman sekarang basket, entah kemarin Piala Dunia FIBA, lalu kemudian apalagi NBA, ada Euroleague dan lain-lain, sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari hal-hal yang terkait dengan unsur ekonomi.
di Amerika Serikat, di NBA, unsur politik bahkan kental banget. Politik kayak pemilu lah, terus kemudian kejadian-kejadian lokal yang sangat menyita perhatian publik di sana, itu bisa jadi bagian dari NBA gitu. Nah, lalu kemudian juga ada masalah kultur. Bagaimana sebenarnya memang di Amerika Serikat itu atau beberapa negara itu basket itu sudah menjadi bagian dari kultur, sesuatu yang sudah menyatu dengan masyarakat ya. Nah, kita mulai dari Adrian dulu ya, Yan. Lu gimana ngelihat? Lu ngelihat basket sebagai more than just a game itu bagaimana, Boy? Ya kurang lebih sebenarnya sama ya. Setelah ngulik-ngulik lebih dalam, ternyata memang bahkan untuk menciptakan sebuah pertandingan itu kan banyak sekali perjalanannya gitu ya. Mulai dari yang kalau kita lihat di NBA juga yang nata lapangan, sama seperti kayak di IBL, nata lapangan datang, katakanlah pertandingannya IBL mulai hari Sabtu, orangnya udah datang dari hari Rabu untuk loading lah, pasang banner, pasang ini, pasang itu, pasang ini, jadi semuanya udah berkesinambungan banget. Kalau di NBA lebih gila lagi, setelah yang gue pelajari, gue cari tahu, satu tim NBA itu sebenarnya pegawainya ada 300 yang tidak terikat sama tim. Jadi bukan part of the team, maksudnya tim yang ada di lapangan langsung gitu. Ada 300 orang, mulai dari scientist, mulai dari orang VP production, mulai dari profesor makanan. Jadi banyak banget pekerjaan yang bisa, ya unsur ekonomi dan sosialnya banyak banget di situ. Jadi ya setelah ngulik lebih dalam, memang untuk menyajikan sebuah pertandingan, untuk melibatkan emosi berapa 17.000 orang yang hadir di lapangan, itu juga butuh pekerjaan mungkin ribuan orang juga ya, untuk sama-sama membuat semuanya itu terasa kayak ini udah daily dan kita daily untuk menikmati atau mendapatkan hiburan atau menikmati emosi-emosi kita di lapangan itu sih yang gue rasain. Ya, oke. Mulai menarik nih. Ya, bagaimana melibatkan, Adrian bilang dia sempat riset juga bagaimana satu pertandingan aja itu melibatkan sampai ratusan bahkan mungkin ribuan orang gitu. Nah, melibatkan orang untuk sebuah produk itu kurang lebih bisa kita asosiasikan sebagai industri sebenarnya. Bagaimana sebuah produk itu dihasilkan oleh rantai-rantai produksi sehingga menghasilkan satu produk. Salah satunya itu gitu. Nah, tapi kita ngobrol sama Aldo. Gimana lu ngelihat bahwa basketball kita sudah nggak bisa lihat lagi, it's just simply a game, nggak bisa gitu. Gimana Oke. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kayak sejak mungkin udah sekitar 9 bulan di sini, mungkin kayak di kelas banyak yang ngomong kayak olahraga pada umumnya, basketball khususnya, itu efeknya banyak kayak sosial, ekonomi dan lain-lain. Tapi bukan cuman istilahnya bukan cuman apa yang ada di kampus, tapi ketika aktivitas sehari-hari, nonton game, nonton NBA, itu memang berasa banget kayak olahraga itu at least secara garis besar buat gua mempengaruhi dua aspek besar di masyarakat. Di Amerika dan harusnya di Indonesia juga udah mulai. Pertama adalah aspek sosial, kedua adalah aspek ekonomi. Gua kasih sedikit penjelasan mungkin ya tentang poin ini. Aspek sosial menurut gua, olahraga ini atau khususnya basket ini punya dua fungsi utama. Pertama, basket ini memenuhi kebutuhan entertainment dari masyarakat. Apalagi di sini New York kotanya kebetulan nggak pernah sepi, tiap hari ada konser, tiap hari ada pertandingan. Jadi basket ini jadi salah satu pemuas kebutuhan entertainmentnya masyarakat. Setelah pagi sampai sore kerja, malamnya nonton game. Weekdays-nya capek, weekend-nya ke stadion gitu. Nah, yang kedua secara sosial, NBA atau basket ini juga sebenarnya jadi salah satu alat untuk menyuarakan isu-isu sosial yang lagi hangat di masyarakat. Isu sosialnya bisa macam-macam, tentang lingkungan, politik, gender equality. Jadi dua itu kalau secara sosial. Pertama adalah pemenuh kebutuhannya, kedua dia jadi corong. Nanti mungkin kita akan bahas kali ya habis ini kayak kenapa sih basket ini bisa jadi tools untuk menyampaikan aspirasi
isu-isu sosial masyarakat. Nah, karena secara sosial ini mereka sangat dekat sama masyarakat, akhirnya basket NBA itu gue bisa bilang jadi culture di sini. Bersaing quote unquote sama American football, sama baseball, tapi olahraga pada umumnya udah jadi bagian dari kulturnya masyarakat Amerika, dan gue bilang ini bukan cuma di New York, hampir di semua kota gitu. Itu secara sosial. Secara ekonomi nanti mungkin kita bisa ngomong banyak numbers, tapi olahraga ini juga jadi salah satu, gue bisa bilang, industri yang sudah bukan cuma berjalan, tapi berjalan dengan sustainable, berjalan dengan berkelanjutan, berjalan dengan bisnis model yang benar. Kurang lebih secara garis besar itu sih Kang, kalau ngomongin more than just a game. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai melebar bahwa menurut Aldo di Amerika Serikat khususnya, ngomongin NBA lagi, lebih khusus lagi, liganya itu sudah memberi dampak sosial dan ekonomi. Sosial dia hiburan, ekonomi ada angka-angka, ada nilai industri yang sangat besar di sana. Nah, Adrian, lu kalau ngelihat ini di Indonesia kita sudah sampai sejauh itu belum ya? Kalau hiburan, gua rasa sih mungkin sudah ya, hiburan masyarakat udah nyampe sana. Tapi kalau alat penyampai pesan apalagi yang karena NBA itu sangat politis ya, sangat politis banget gitu. Yeah. Dan barangkali kalau Amerika tuh kebagi dua kubu, kadang-kadang dia sangat pro satu kubu gitu. Yang gue perhatiin kadang-kadang ya. Di Indonesia menurut lu sudah ke sana belum kita? Ya kalau sampai sekarang sih belum ya, karena kan malah kalau kita ngomong kan orang Indonesia masih gencar-gencarnya ngomong bahwa sport is sport, yang lain gitu. Jangan sampai politik masuk di olahraga gitu kan, selalu itu yang diutamakan. Menurut mereka yakin itu merusak banyak hal lah. Padahal ya sebenarnya praktik ya sudah terjadi, sudah masuk banyak sekali unsur-unsur politik yang disadari dan tidak disadari sebenarnya gitu. Ya unik sih sebenarnya. Jadi kayak tidak mau terjebak dalam situasi kayak yang mereka jualan banget gitu. Dan itu pun disadari oleh pemberi yang orang-orang yang butuh untuk menyampaikan pesan-pesan mereka gitu. Jangan sampai pesan-pesan yang kita sampaikan terlalu kelihatan gitu. Jadi pelan-pelan aja. Tapi ya bahasanya semiotika atau apa kayak gitu mungkin ya. Tapi padahal sebenarnya sudah tersampaikan banyak hal gitu. Ya kalau di NBA sendiri menurut gua ya mungkin juga mungkin Pak Aldo bisa menjelaskan, mungkin karena kulturnya orang Amerika sendiri sangat open untuk banyak hal, gua rasa akhirnya pesan-pesan itu pun jadi lebih terbuka aja gitu. Jadi kayak there is no black and white gitu menurut gua. Kalau sekarang di sana ya semuanya bisa ngomong apa aja gitu ya. Sampai sekarang masalah yang paling gua sendiri susah untuk mendapatkan pemahamannya gender yang sekarang ada di Amerika itu kan, kayak semua orang bisa ngomong kalau enggak gitu, gua bukan ini, bukan itu, apalagi atlet gitu, atlet yang punya platform segede itu, LeBron following begitu banyak gitu, dia mau ngomong sesuatu ya menurut gua at least 10% orang yang follow LeBron atau lihat LeBron mungkin masuk ke kepalanya, oh ya benar nih kata LeBron gitu. Jadi benar besar banget kalau di Amerika. Kalau di kita sih belum, dan berusaha masyarakat tuh kayak membenci banget hal itu gitu. Tapi sebenarnya sudah masuk pelan-pelan ke mereka tanpa mereka sadari. Menurut gua sih gitu. Kalau secara ekonomi sih sebenarnya ada ya, tapi belum yang berdampak sangat besar. Bahkan beberapa menurut gua kayak sedikit dipaksakan mungkin ya. Maksudnya tentang yang paling kerasa menurut gua sales selama ini yang di NBA dikabarkan kan tentang jersey contohnya. Jersey sendiri kalau di kita kan masih campur aduk tuh jersinya, yang produksi siapa, jualnya di mana, dijadiin satu di toko sendiri gitu booth, tapi menurut gua masih belum sustain lah ya, belum oke juga buat penonton tuh datang dan beli gitu, nggak mudah gitu lah. Pertama, yang kedua menurut gua setelah gua kesana kemarin ngeliat juga kayaknya alur ekonomi terbesar juga dari food and beverage ya, dan sedangkan kita permasalahan food and beverage yang masih nggak boleh bawa gini, nggak boleh bawa gitu, jangan boleh bawa makanan dari luar, atau kalau ada yang nggak boleh bawa makanan di luar, tapi beli makanan di tempat tapi masuk ke dalam nggak boleh, terus minumannya harus pakai plastik, itu kan
bikin orang akhirnya kayak ini mau ngapain sih gitu kan, jadi udah mempengaruhi psikologi untuk pembelian juga sih. Jadi masih kurang lah di Indonesia. Oke. Sebelum kita ngobrolin sisi ekonominya ya, yang menurut gue kayak akan lebih menarik ya, karena bisa. Tapi gue ada satu pertanyaan lagi yang sorry gue potong. Ya. Sebenarnya unik ya kalau kita ngomongin olahraga sebagai yang tadi itu ngomongnya hiburan ya, tapi contohnya New York nih ya. New York kan udah lama nggak menang apa-apa tuh ya kotanya. Jadi orangnya banyak marah malah nonton tuh. Jadi kan gue bingung sebenarnya orang-orang ini pengennya kehibur atau enggak ya. Kalau kita kan casual fans kan ya udah ya, is it a good game ya good game gitu. Kita seneng gitu kan. Tapi kalau buat mereka kan timnya kalah kan adalah perusak mood seharian gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong American football gitu yang mainnya seminggu sekali. Terus kalah dibantai 47 gitu misalnya, kan udah bete seharian gitu, itu seminggu bahkan. Gue jadi itu gue sebenarnya bertanya, maksudnya secara konsep sebenarnya orang-orang ini cari hiburan atau emang yang marah-marah sih? Ya. Tapi gini, sebelum Aldo jawab, gue bilang gini dulu. Menurut gue nanti obrolannya itu kan sangat-sangat menarik di unsur-unsur angka di ekonomi ya nantinya ya. Bagaimana liga di Amerika Serikat, NBA, generate money, ngambil money, uang dari mana aja, terus bagian muterinnya, terus kemana lagi. Tapi sedikit aja dulu tentang sosial. Menurut Aldo, misalnya tadi baik secara hiburan gitu dan sosial hiburannya ya, hiburan sosialnya, kemudian juga dampak-dampak sosial lain, misalnya dalam hal politik dan lain-lain. Emang NBA itu segitu ngaruhnya nggak sih buat publik Amerika Serikat gitu? Penting nggak sih mereka tuh sebagai corong lah, sebagai platform lah, apa gitu untuk kepentingan sosial? Menurut lu seberapa besar dia signifikannya NBA itu? Oke. Mungkin pertama gue jawab pertanyaannya Mas Adrian, habis itu kita ke situ ya, karena lumayan relate. Okay. Pertama masalah entertainment, ini salah satu hal juga yang gue baru sadar di sini. Jadi olahraga itu sebagai sebuah produk memang udah nggak bisa dipandang cuman sebagai game. Kenapa? Karena gini, kalau produk itu adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis, sports itu gamenya inkonsisten. Maksudnya apa? Misalkan gue fans Lakers, hari ini gue nonton Lakers, bisa main bagus, besok gue beli seat yang sama, harganya mirip, gue datang, mainnya jelek. Gitu kan? Begitu pula di cabang olahraga lain semua, di sepak bola, football. Nah, makanya menurut gue salah satu keberhasilan US membangun industri ini adalah karena dia punya banyak produk extension. Mungkin nanti kita akan bahas ini banyak banget ketika kita ngomongin fans. Karena ini berhubungan banget sama the way mereka treat the fans. Mereka mengerti fans ini maunya aspek apa. Ya, nanti kita ngomongin tentang fans ya, fandom ya. Cuman mereka bisa jual sebuah core produk berupa game dengan banyak produk extension di sekelilingnya. Jadi ketika mereka datang dan consume, mereka beli, itu mereka semua aspeknya bisa dapat gitu. Karena kan tadi orang datang macam-macam. Ada yang memang udah tahu nih klub gue musim ini mainnya jelek, memang pengen ngomel-ngomel aja. Tapi ada yang datang untuk nyari experience. NBA itu hampir sebagian bulan-bulannya punya tema-tema tertentu. Kalau masuk ke stadion akan berasa kayak Februari atau Maret itu Black Lives Matter. Lalu Juni itu biasanya gender equality, LGBTQ diangkat di NBA. Nah, jadi ada banyak extension, ada banyak produk-produk kecil yang jadi bahan konsumsi sebenarnya Mas Adrian. Makanya pun performa timnya inkonsisten, orang masih datang. Itu yang pertama. Kedua, terkait aspek sosial, seberapa pentingnya, mungkin ini juga ada satu fakta unik. Di Amerika kan ada 3 olahraga yang bisa dibilang paling besar ya. Ada American football, itu yang paling besar secara economic size. Terus kedua sama ketiganya lumayan bersaing adalah NBA sama MLB, baseball. Nah, tapi dari 3 liga olahraga tersebut, NBA gue bisa bilang adalah liga olahraga yang paling dalam tanda kutip bergantung sama pemain. Dari sisi kemampuan NBA untuk membawa massa. Gue punya sedikit number di NFL mungkin Mas Adrian, Kang Idan kenal sama Mike Trout. Di MLB, di baseball, ada Shohei Ohtani.
Mereka dua pemain yang bisa dibilang lumayan well known di baseball. Masa mereka di sosial media itu hanya 2,2 juta untuk Mike Trout, Shohei Ohtani itu 5,9 juta. Itu dua pemain yang bisa dibilang sekarang pemain-pemain ya di MLB. Nah, NFL itu sedikit lebih banyak. Patrick Mahomes itu 5,9 juta pengikut di sosial media. Tom Brady 14,4. Nah, NBA first draft rookie-nya aja, ini pemain tahun pertama, Wemby itu 2,5 juta. Dia berarti comparable sama Mike Trout. Steph Curry itu fanbase digitalnya, base-nya kurang lebih sekitar 54,7 juta. LeBron James 158 juta. Nah, jadi pertama NBA ini punya modal pemain sebagai aset. Pemain ini punya channel yang luas ke masyarakat. Nah, selain channelnya luas, memang pemain-pemain NBA ini kalau kita ngikutin tiap season ya, mereka bisa dibilang lumayan berani. Ada aja yang ngomongin tentang kita bisa ngomongin isu vaksin, Kyrie Irving, kita bisa ngomongin isu gun shooting, even pelatihnya. Jadi waktu itu nggak salah after game tiba di press conference Steve Kerr membuka press conference-nya dengan ngomongin isu sosial, Black Lives Matter, even keberpihakan politik. Kalau ingat di zaman presiden sebelum yang sekarang di Amerika Serikat, yang juara itu menolak untuk White House gitu kan. Nah, seberapa signifikannya? Menurut gua pribadi, ini signifikansinya lebih ke justru membesarkan liganya. Kita nggak bisa ngukur seberapa besar sih dampak omongannya Steve Kerr untuk mengurangi aksi gun shooting. Kita nggak bisa ngukur seberapa besar pengaruh LeBron James campaign tentang misalkan Black Lives Matter untuk mengurangi isu rasial, agak sulit diukur. Tapi poinnya yang tadi, isu-isu ini kan dekat dengan masyarakat pada umumnya, bukan cuma masyarakat yang suka olahraga. Nah, ketika pemain-pemain ini dalam tanda kutip berani untuk menyuarakan ini, secara nggak langsung aspek olahraga yang tadinya punya segmen market yang kecil itu exposure-nya akan lebih luas. Karena logically orang yang peduli tentang politik harusnya lebih besar daripada orang yang hanya peduli tentang olahraga misalkan. Nah, itu yang jadi kalau ngomongin impact, menurut gue impact terbesarnya itu justru datang ke NBA sendiri. Karena itu orang jadi mulai wah ternyata ada, mungkin tadi orang cuma tahu LeBron karena dia yang paling terkenal sekarang. Tapi gara-gara itu, gara-gara ada LeBron, gara-gara ada Steph Curry, gara-gara ada Steve Kerr, orang-orang jadi mulai wah gue dengernya dari isu ini dan mulai ngelihat. Jadi liganya itu dekat sama keseharian masyarakat. Itu yang mungkin menurut gue bisa banget kita tiru. Bukan isu apanya yang dibahas, karena setiap negara kan pasti punya isunya masing-masing ya. Kayak di Amerika mungkin ngomongin LGBTQ itu sesuatu yang tidak tabu, tapi di Indonesia itu bukan hal yang bisa diomongin gitu misalkan. Cuman setiap negara, setiap kota, setiap profil masyarakat itu pasti punya isu yang dekat, dan atlet itu menurut gua sah-sah aja untuk berani speak up tentang itu. Karena ya itu, ketika mereka berani ngomong, ketika mereka berani punya stand, even kayak NBA sendiri secara liga, NBA kan dengan lumayan masif mereka sangat mendukung misalkan election. Mereka bikin kayak no game day campaign, dan itu bukan cuma dibikin hari ini nggak ada pemilu, hari ini nggak ada game, bukan, tapi dibikin campaign gitu. Nah, karena hal itu dekat sama masyarakat, ketika olahraga itu mendekat sama kehidupan masyarakat sehari-hari, itu yang untung menurut gue adalah ada liganya gitu. Ya ini menarik nih, bagus nih. Jadi dibalik ya. Ya, gue rasa sih itu sangat masuk akal, dan ketika gue dengar Aldo ngomong gitu, gue langsung mikir ya benar banget ya, ketika apa yang kita omongin tuh beresonansi sama orang luas, biasanya memang jadi orang akan ketarik sama kita gitu. Gue sih bisa tapi nggak kebayang ya kalau misalnya pemain IBL gitu ngomong, "Woi, Pertalite jangan naik dong," gitu. Wah, ada klub yang disponsorin Pertamina. Suku bunga
jangan naik gitu di sponsor sebuah KPR gitu ya. Iya. Tapi Ronaldo, waktu ini juga pengaruh besar dari jelas sosial media kan ya. Soalnya kalau kita tarik mundur kan, kayak kita lihat mungkin orang-orang ngomong Karim Abdul-Jabbar dulu sangat aktif, Bill Russell sangat aktif gitu. Tapi gua nggak bisa nemuin adanya dukungan mungkin dari liganya sendiri gitu, dari NBA-nya atau dari apa, itu kayak belum ada buktinya. Itu pun juga yang Bill Russell dan kawan-kawan zaman dulu itu ternyata juga di foto mereka ada di konferensi ini gitu kan. Kalau sosial media sendiri, apakah jangan-jangan memang saat berkembang semakin besar kayak gini, ya NBA langsung melihat ini sebagai potensi bisnis mereka, terus mereka langsung ngarahin, jangan-jangan fabrikasi pemain untuk melakukan hal seperti ini. Jujur, kalau statementnya adalah ini diarahin sama NBA atau enggak, gue nggak bisa tahu ya. Cuman kalau kita tarik backgroundnya, menurut gue NBA itu kan secara komposisi ya, terutama komposisi pemain dan segala macam. Pertama, mereka sangat heterogen, backgroundnya macam-macam gitu kan, dari sisi demografis, dari sisi latar belakang sosial, kita bisa banyaklah story masa lalunya pemain yang bisa dilihat dan segala macam. Mungkin menurut gue simply karena masa lalunya macam-macam, and it's been hard. Mungkin dulu buat mereka sebelum masuk ke NBA dan segala macam, ketika mereka punya platform, ada hal yang jadi concern, mereka suarakan gitu. Menurut gua dalam tanda kutip sesimpel itu gitu ya. Iya, tapi gara-gara Adrian ngomong gitu, apakah dia difabrikasi atau dibentuk atau enggak gitu, isu sosial itu juga jadi menarik ya, karena memang ini seru nih, jadi obrolan santai tapi seru ya. Bahwa juga ada isu-isu yang kemudian memang kadang-kadang didukung oleh NBA, misalnya isu Black Lives Matter, Martin Luther King Day, lalu kemudian kita tahu ada yang NBA yang hijau tuh tentang lingkungan dan lain-lain. Tapi juga ada beberapa isu yang sebenarnya diangkat sama pemain malah backfire gitu, ke pemain itu maupun ke liganya. Ke pemain itu misalnya kita pernah lihat, misalnya dulu Mahmud Abdul Rauf ketika dia nggak mau berdiri pada saat National Anthem, itu udah lama sih, tahun 90-an. Kemudian dia dikucilkan, kemudian sampai akhirnya karirnya mati di NBA gitu, karena banyak yang nggak setuju sama Abdul Rauf waktu itu. NBA sampai harus nego sama Abdul Rauf, lu jangan duduk dong kalau lagi National Anthem. Ya udah, lu boleh berdiri tapi lu boleh berdoa gitu dengan cara lu. Di sisi lain juga ada, kalau pada ingat komentarnya Daryl Morey beberapa tahun yang lalu tentang Cina, juga itu kan sama NBA agak kesel ya sama itu ya. Jadi memang gue jadi berpikir emang, terus siapa yang ini orang Turki, Enes juga kan ngobrolin tentang kepemimpinan Erdogan di negaranya yang nggak bagus menurut dia, dan kemudian ya karirnya mati gitu. Jadi emang balik lagi emang harus pikir-pikir juga gitu, ternyata dalam unsur ini, hal ini kalau mau ngomongin sesuatu gitu. Kayak misalnya Colin ya. Tapi itu kan sebenarnya banyak banget ya, maksudnya kalau kebetulan di New York ya harusnya bukan dulu waktu itu Colin Kaepernick kan ya di football Amerika, yang dia nil sampai sekarang nggak pernah main gitu, bahkan semua orang yakin dia lebih bagus daripada 50% pemain NFL yang ada gitu. Di sepak bola sebenarnya di Eropa juga banyak sih ya, kayak Mesut Ozil sih yang rasanya menurut orang-orang diperlakukan seperti itu gitu. Yang akhirnya ya sebenarnya tanpa kita sadari sudah sangat masuk semua gitu kan, unsur-unsur politik itu di dalam olahraga kita gitu. Cuma di Indonesia aja mungkin yang belum secara gamblang ya kejadian seperti itu gitu ya. Gimana? Menurut gue gini, kayak tadi setuju banget sama King, dan ketika memang culture yang dibangun di sebuah liga olahraga dimanapun itu adalah terbuka terhadap isu sosial, pasti ada dua sisi. Pertama, ada yang impact-nya positif.
kesetaraan gender, Black Lives Matter itu menurut gue sesuatu yang oke untuk disuarakan. Lebih diterima oleh publik. Betul. Tapi kan pemain ada ratusan ya. Pasti ada 1-2 yang kayak model-modelannya Kyrie Irving misalkan. Kyrie contohnya ya, Kyrie. Yang kontroversial gitu. Justru menurut gue memang itu pasti ada. Pertama menurut gue tidak bisa dihindari karena jari orang nggak bisa dikontrol gitu kan. Dan nggak mungkin istilahnya kalau mau nge-tweet apa harus approval ke liga gitu kan. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Cuma menurut gue seiring berjalannya waktu liganya pun akan belajar untuk mitigate. Ya kan, liga klub mereka pasti pelan-pelan pasti akan ada kasus baru kayak omongan-omongan seperti Kyrie Irving atau yang lain akan mungkin terjadi lagi. Cuma menurut gua nantinya klub perangkat-perangkat di NBA secara liga pun akan lebih siap. Oke, ini tackle-nya gimana, dan kayaknya akhir-akhir ini selain kayaknya maksudnya yang impact-nya quote-unquote serius banget udah nggak terlalu banyak, bukan nggak ada ya. Karena ya itu menurut gua liganya juga evolving dan pemainnya pasti pelan-pelan akan di-training handle media, bagaimana mereka menyampaikan pemikiran itu. Nanti kita akan ngomongin di sesinya mungkin CBA juga ya, pemain dia membahas tentang pemain klub dan liga. Cuman NBA itu dan liga-liga olahraga di Amerika itu gue bisa bilang liga yang sangat lengkap. Kalau tadi Adrian bilang timnya hampir 300, itu sangat make sense karena ada banyak sekali aspek khususnya terkait pemain yang mereka pagerin, kiri kanan mereka jagain. Termasuk ini salah satunya handling media dan segala macam. Gitu. Oke, sip. Gue rasa sih menarik kan, ngomongin sosial ini juga bisa panjang banget. Kita masuk sisi ekonominya lah. Bagaimana basket ini bukan hanya sekedar pertandingan atau permainan, tapi sosialnya bisa panjang gitu. Kita bisa panjang banget ngobrolin yang hal tadi gitu. Bagaimana bisa detail gitu sebenarnya. Cuman sekarang juga yang tidak kalah menarik adalah unsur ekonominya. Bagaimana value atau valuasi sebuah liga olahraga bisa sangat besar. Gue nggak tahu pasti angkanya berapa, tapi kita bisa lihat sendiri orang-orang yang hidup dari situ berapa banyak, satu orang gajinya berapa besar, pemain terbaiknya gaji tertingginya berapa, pendapatan liga dari berbagai macam sumber pendapatan berapa banyak, mulai dari hak siar, sponsorship, penjualan merchandise, dan lain-lain. Termasuk sampai pegawai terendahnya tuh gajinya berapa gitu. Mungkin UMR lebih tinggi daripada UMR di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian berbeda-beda. Nah, karena kita kan di Indonesia kita punya semacam misi untuk bisa nggak sih olahraga Indonesia seperti itu gitu, berjalan dengan sangat teratur, dengan sangat baik, sehingga hal-hal yang bernilai ekonomi itu bisa kita dapetin. Gimana, NBA secara ekonomi yang lu lihat? Oke, ini gue akan banyak ngomong angka ya. Ya. Dan sama Mas Adrian. First thing first gini, yang tadi gue bilang, NBA sebagai sebuah entity ekonomi, itu gue bisa bilang berjalan dengan sustainable. Gue akan buka dengan numbers, cuman poinnya adalah kita nggak boleh terjebak di numbers ya, karena ada hal yang lebih penting di balik numbers. Tapi secara liga 2022, gue belum dapat data 2023, tapi dari data-data yang gue dapat, total revenue dari NBA dan klub-klubnya di 2022 adalah 10,2 miliar dolar Amerika. Dari total 100% revenue yang 10 miliar dolar itu, gue punya breakdown kurang lebih sekitar 65%-nya itu apa aja. Berarti 2/3-nya. Yang paling besar itu disumbang sama hak siar. Untuk domestik, maksudnya nilai hak siar di Amerikanya, itu sekitar 2,7 billion, which is 27% dari revenue-nya. While internasionalnya belum terlalu besar, kalau nggak salah di 450-500 juta dolar. Berarti hak siar kalau dikombin itu sekitar 31-32% revenue. Yang kedua yang lumayan besar adalah tiket sama get receipt.
Jadi tiket concession pengeluaran orang di stadion itu kurang lebih sekitar 2,2 miliar USD di tahun yang sama. Berarti 22%. Di bawahnya ada sponsor 16%, dan ada merchandise sekitar 2%. Itu kalau di total harusnya sekitar berapa tadi, 32 tambah 22 32 tambah 22 54 60 62%, 63%. 2/3 revenue dari situ. Sisanya datang dari mana? Sisanya datang dari license deal, dari revenue kalau NBA menyelenggarakan pertandingan internasional, dan berbagai non-related basketball revenue. Itu dari sisi uang yang masuk. Nah, yang menarik juga karena kayak di Indonesia lagi lumayan ngetren bahas startup, unicorn, dekakorn, bahas startup kita bahas valuasi. Valuasi itu kan sesimpel kalau hari ini misalkan Kang Idan mau beli New York Knicks, itu harus keluarin uang berapa sih untuk beli? Nah, klub NBA ini datanya Forbes, yang valuasinya saat ini paling tinggi adalah Golden State Warriors. Nilai valuasinya itu sekitar 7 miliar dolar. Di bawahnya Warriors ada Knicks 6,1 miliar dolar. Di bawahnya ada Lakers 5,9. Nah, kalau gue bisa compare size-nya Lakers di Indonesia, itu dia comparable sama sebuah perusahaan dekakorn asal Indonesia yang sudah IPO, bergerak di ride hailing, bergerak di e-commerce. Dia nilainya setara. Itu Lakers itu sebesar itu value-nya. Tiga klub tadi digabung. Biar nggak apa Gojek gitu ya? Ya, Goto Group. Goto, oke. Ya. Itu valuasi per September ya, karena kan harga sahamnya fluctuate, tapi market cap-nya di bulan ini setara Lakers. 3 klub tadi digabung, Warriors, Knicks, Lakers, itu valuasinya lebih besar dari Astra International. Kalau gue lihat di beberapa situs. Jadi kalau kita ngomongin size, secara angka nilainya segitu. Di bawahnya Lakers lumayan jauh, Celtics itu sekitar 4 billion. Itu kita ngomongin liga profesional. Di bawahnya NBA kan ada NCAA. NCAA secara keseluruhan pun itu revenue-nya setahun kalau nggak salah udah sekitar 1,2 miliar dolar. Hak siarnya kurang lebih 800 jutaan dolar. Jadi secara angka memang sebesar itu. Cuman kalau tadi gue balikin lagi ke statement gue yang awal, kenapa gue bisa bilang industri ini sustainable? Ada beberapa ciri. Pertama, kalau tadi kita ngomongin 10 billion revenue-nya NBA, 54% itu datangnya dari aspek yang langsung dikonsum sama customer, which is hak siar. Karena di Amerika nonton NBA itu harus bayar, either bayar cable, bayar NBA League Pass, atau bayar OTT, ESPN Plus dan lain-lain. Dan dari tiket. Nah, terus logik sederhananya gini, ini sense, gue nggak punya data pastinya, tapi expense yang paling besar di NBA apa sih? Gaji dong, salary. Nah, salary cap tahun ini kan kalau nggak salah sekitar 196 juta dolar per tim. 109. 109. Oke. Kalau nggak salah ya. Oh ya, ada, dia kan pakai soft cap soalnya, jadi bisa pakai lebih lebar sih. Oke. Sorry, betul. Angkanya 136. Gue tadi sambil browsing 136 juta. Kalau dikali 30 tim, itu kan kurang lebih berapa? 4 sekian miliar. Nah, 4, sekian miliar itu ketutup sama revenue yang dari customer, sama revenue dari broadcasting, sama revenue dari tiket istilahnya. Nah, itu menurut gua, ya itu salah satu indikasi yang bagus banget. Kenapa? Artinya gini, artinya pemain bertanding, jasanya mereka dijual, nutup gajinya mereka. Itu menurut gua itu salah satu
faktor kenapa gue bisa bilang NBA ini sustainable. Kedua, karena itu juga liganya jadi nggak terlalu reliant atau nggak terlalu bergantung sama sponsor. Sponsor tadi hanya contribute 16%. Jadi ketika sponsor ini kan lebih banyak faktornya ya. Mungkin mereka ada bisnis pivot misalkan, arah customer-nya berubah dan segala macam. Liganya akan tetap jalan. Karena tadi yang dari customer bisa nutup gaji pemain. Nah, itu sign kedua. Sign ketiganya adalah ada banyak industri atau bisnis opportunity yang growth karena liga ini. Dan growth-nya bisa dibilang sustainable. Kita bisa ngomongin merchandise, Fanatics, Panini. Itu kan salah satu bisnis yang hidup. Betul. Karena liga olahraganya hidup. Kita bisa ngomongin Pro M. Gua nggak punya number tentang Pro M, tapi Pro M di sini salah satu hal yang lumayan besar. Datangin crowd. Terus kita bisa ngomongin ini salah satu fakta yang gue baru tahu juga. Di New York ada sebuah bisnis yang secara khusus bergerak di bidang manajemen tenan stadion untuk tim-tim olahraga di New York. Itu kan bisa tercipta karena bisnis olahraganya core-nya berjalan. Kita ngomongin institusi pendidikan, karena demand, karena uang yang dikelola di olahraga ini sangat besar, demand terhadap talentnya muncul. Akhirnya kampus-kampus di sini punya another program seperti yang gue ambil, sport management. Di Amerika itu program yang lumayan umum ditemukan di university di sini. Gitu. Belum kita ngomongin agency, belum kita ngomongin company yang khusus bergerak di sport analytic. Jadi olahraga ini bisa membantu banyak bisnis-bisnis lain untuk growth. Gitu. Jadi kayak yes, numbers-nya besar, itu one thing, tapi karena menurut gua secara realistis susah untuk, apalagi kalau konteksnya Indonesia ya, untuk tiba-tiba growth ke 10,2 billion USD itu secara angka maksudnya bukan sesuatu yang harusnya jadi fokus kita. Tapi the way mereka punya source of revenue yang sehat, the way mereka tidak reliant sama third parties, the way mereka bisa membantu beberapa bisnis lain untuk growth, itu sebenarnya yang menjadikan NBA ini sebuah liga yang punya impact besar secara ekonomi. Gitu, kurang lebih. Mas Do, apakah ini juga salah satu bukti bahwa sistem olahraga Amerika Serikat, klub di mana mereka how deadline utamanya tentang salary cap, dan akhirnya kalau bahasa gua sama Kang Idan menyebut pemain itu adalah pegawai dari liga itu, adalah sistem yang bisa dibilang paling sustain untuk di sport industry. Maksudnya, soalnya kalau kita ngomong kayak gini kan kita berkaca ke liga sepak bola di Eropa ya misalnya. Liga sepak bola di Eropa kan sekarang pun ketar-ketir gitu. Pada bukan mereka kesulitan sampai nggak bisa gaji pemain. Ada sih beberapa yang nggak bisa gaji pemain, tapi kayak tim seperti Barcelona yang sudah punya sejarah segede itu pun berkelit dengan utang yang sangat banyak karena valuasi pemain tidak setara dengan apa yang mereka dapatkan. Sebaliknya di NBA, di NFL, MLB rasanya itu nggak mungkin terjadi gitu, nggak ada gitu, nggak kejadian. Apakah ini menunjukkan superioritas atau hebatnya, bagusnya sistem salary capping atau apa sistem olahraga Amerika Serikat dalam membentuk sebuah industri itu? Gua akan coba masuk dari yang umum ke yang kecilnya ya, Mas Adrian. Jadi menurut gua pertama, ini adalah kesuksesan NBA untuk bikin produk yang fit sama marketnya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, produk ini kan skopnya luas banget. Tapi menurut gue salah satu yang memang NBA pengen dari dulu adalah competitiveness. Ya kan? Jadi kayak, it's okay ada tim yang jelek, tapi tim ini sebisa mungkin tidak selamanya jelek. Ini agak sedikit berbeda sama, kalau gue boleh ambil contoh, bola Liga Inggris misalkan. Liga Inggris kan susah banget untuk ngedobrak di dominasi kayak Big Six atau Big Seven, sekarang ada Newcastle baru diinvest gitu. Cuman secara nature susah.
Tapi kalau NBA adanya salary cap, sistem draft pick mereka itu kan temanya adalah competitiveness, supaya ada peluang untuk kayak Spurs bisa dapat talent kayak Wemby, supaya ada peluang tim-tim kecil untuk land superstar. Basically seperti itu kan. Karena salary cap ini sendiri sebenarnya di negara lain pun ada, bukan cuma di NBA. Even Liga Spanyol itu punya salary cap sepak bolanya, tapi tujuannya bukan competitiveness. Nah, menurut gue NBA ini salah satu yang pengen dikejar adalah tadi competitiveness. Kedua, juga kalau ngomongin produk, mereka menurut gue sangat mengerti aspek-aspek detail yang fans mau. Again, ini kita akan ngobrol banyak di fandom, cuman kalau kebetulan gue punya kesempatan beberapa kali datang nonton ke stadion di experience yang beda-beda, berinteraksi dengan pihak yang berbeda-beda, ngelihat mereka menggunakan data, melihat mereka melihat even sales representative mereka itu kayak okay, get it, kenapa uangnya banyak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang pemain adalah pegawai liga dan segala macam, itu menurut gue jatuhnya aspek teknis, aspek operasional. Cuman ya itu semua akhirnya relate ke tadi, kayak NBA ini mau define positioning produknya mereka di market seperti apa. Which is kalau salah satunya mungkin tadi tingkat kompetitifnya tinggi. The way mereka rubah aturan. Bukan cuma salary cap, tapi nanti kita akan banyak bahas juga di CBA tentang kayak gimana mereka ngatur pemain dua bintangnya mereka nggak boleh istirahat. Itu kan semuanya ada reasonnya gitu, ada data yang mereka baca di situ. Tapi ya itu simply mereka bisa bikin produk yang fit sama marketnya. Simply tapi susah dilakuin ya. Iya. Oke, nggak kerasa nih. Gue sih pengen obrolan kita nggak terlalu panjang juga, tapi juga berisi. Tapi somehow penjelasan Aldo sejauh ini dan juga tambahan-tambahan dari Adrian membuat gue sedikit banyak langsung mampu menyimpulkan kenapa. Tentu kalian boleh koreksi kalau gue salah menyimpulkan kenapa NBA itu bisa sebesar sekarang gitu. Yang gue simpulkan adalah mereka mampu mengangkat nilai produknya. Kalau dalam bahasanya Aldo tadi, sukses bikin produk yang fit sama marketnya mereka. Mereka tuh tahu akhirnya bikin produk seperti apa, sehingga dampaknya adalah ketika mereka berhasil bikin produk yang sangat bagus dan tahu positioningnya di mana, yaitu lebih ke mengutamakan competitiveness atau kompetisi yang ketat gitu. Itu membuat mereka akhirnya bisa bergantung terutama, dan ini adalah hal yang paling betul, benar-benar dari produknya, bukan dari sokongan dari luar. Sokongan dari luar itu sponsorship gitu. Dan ini adalah, gue juga pernah dengar hal serupa sebenarnya kurang lebih, tapi Aldo juga menjelaskan dengan sangat baik dari Azrul dulu ketika dia bilang, Azrul Ananda dulu komisionernya NBL Indonesia, dulu dia bilang bahwa liga kita itu harus hidup dari publiknya sendiri gitu. Kita harus hidup dari orang-orang yang datang ke stadion. Kita harus hidup dari orang-orang yang nonton di live streaming. Itu yang nomor satu seharusnya gitu. Which is setidaknya dari penjelasannya Aldo gitu, ngobrol kita bertiga malam ini, itu menjawab sebenarnya apa sih makna dari kenapa hak siar adalah yang utama gitu, karena kita NBA itu berhasil ngejual produknya begitu bagus sehingga sangat dibutuhkan sama orang, sehingga banyak sekali pemirsa yang antri untuk nonton itu gitu. Dan yang akhirnya juga kalau kita kan ya gue nggak tahu ya kan, kita kadang-kadang gue punya produk nih gitu, mau nggak lu sponsorin, ya gue punya event nih, mau nggak lu sponsorin gitu. NBA itu ada di sebaliknya, produknya sedemikian bagus sehingga sponsorship ngantri ke mereka, sehingga mereka bisa pasang harga. Lu mau sponsor ke gua, lu punya berapa? Lu apa produk perbankan misalnya, Barclays atau apa, perbankan, gua punya $5 juta ke lu, nggak bisa nih, bank yang ini mau bayar 10 juta nih yang ini, lu mau nggak? Emang dia bisa begitu gitu, nggak kayak ya mungkin ada
ada juga yang masih kecil-kecil ya, event-event kecil Indonesia yang harus menjual itu. Gua rasa itu keberhasilan NBA ya, membentuk produknya, membangun produknya sehingga sangat disukai publik. Tapi satu lagi sebelum kita akhiri, ini gua rasa hampir 1 jam. Menurut lu, Dok, ini ada kaitannya sama kultur nggak sih? Maksud gua gini, gua tuh selalu membayangkan bahwa menyaksikan pertandingan olahraga di Amerika Serikat atau di negara-negara Eropa itu sebenarnya tidak ubahnya sama kayak kita dulu orang Jawa nonton wayang. Jadi kulturnya tuh kuat sebenarnya. Jadi sudah bagian yang udah nyatu banget gitu, bukan hanya kebutuhan tapi bukan hanya kebutuhan untuk hiburan, tapi kayak bagian untuk aktualisasi diri gitu. Ada gitunya nggak sih kalau di Amerika Serikat olahraga ini? Tapi juga ini sebelum gue jawab ya, ini juga gue bisa bantah sendiri. Karena kalaupun itu kultur, ini tuh kultur yang cukup muda gitu. Karena dia belum 100 tahun umurnya, baru berapa 75 ya? Gitu. Menurut lo gimana, Dok? Gini, gue tadi sebelum gue jawab ini, gue izin sedikit komen tentang statement yang Kang Idan tentang gimana kita reliant sama pihak ketiga dan segala macam. Ya. Karena ini sedikit terkait. Pertama yang harus digarisbawahi untuk balance the perspective, untuk make it a like fair game untuk semuanya. Indonesia itu secara olahraga tertinggal puluhan tahun setidaknya. Adrian bilang 300. Gue bilang 250, Adrian bilang 300. Tergantung dari aspek apa. Oh iya, kita aspek gamenya kita terus bercanda dong. Nah, jadi mungkin kita sekarang memang masih ada di fase yang intinya yang penting ini berjalan, istilahnya. Nah, cuman sebenarnya salah satu tujuan gue kesini juga kan mencari quote-unquote cheat sheet-nya. Gimana caranya kita bisa cepat shift dari ketergantungan ke pihak ketiga ke yang tadi, ke bisnis model yang ideal tadi, karena maksudnya sangat bisa dimengerti juga kenapa sekarang bukan cuma basket, menurut gue olahraga di kita itu sangat tergantung sama sponsor karena memang pertama secara fase masih relatif baru terutama dibanding Amerika. Kedua, even di sini infrastruktur kayak pendidikan dan segala macamnya belum ada. Jadi orang belum punya dalam tanda kutip playbooknya nih. Di jalan ini harus seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi kita lagi menuju ke sana. Nah, kalau tadi apakah ini jadi bagian culture? Menurut gua di minggu depan sebenarnya ada satu yang mau gua bahas tentang fans adalah gini. Ketika kita ngomongin culture itu kan istilahnya tingkat tertinggi dari fandom. Ketika orang udah menjadikan either itu seorang atlet, sebuah klub atau sebuah olahraga bagian dari mereka. Kalau suka lihat mungkin di Eropa, di Amerika banyak story di mana karena mereka punya data yang bagus juga, ada fans yang dari muda datang terus sampai kakek nenek kalau dilihat di stadion gitu kan. Itu kan along the way fandomnya grow. Kecintaan mereka terhadap tim, terhadap olahraga itu semakin dalam. Nah, cuman di satu sisi betul memang masih baru olahraganya. Cuma menurut gue tadi ketika sesuatu itu semakin klik sama profil sebagian masyarakat, dia akan accelerate, akan semakin cepat blend ini. Dibanding kalau ya sama kayaknya kayak semua produk yang lain, kayak ketika ketemu satu produk yang memang dari pertama coba secara garis besar udah suka, itu kan untuk jadi loyalis itu semakin cepat. Mudah. Ya, dibanding dari ketemu sesuatu yang benar-benar masih raw gitu. Ya, gitu. Nah, jadi kalau dibilang udah culture buat sebagian orang gue bisa bilang iya. Karena di sini ini gue ambil contoh misalkan olahraga lainnya kayak Super Bowl. Gue diceritain sama temen gue di sini yang dia sudah kerja sebelum sama-sama ambil master. Katanya kalau habis Super Bowl beberapa kantor kosong. Karena orang yang penting gue nonton Super Bowl malamnya, mungkin pulangnya susah, transporter ribet dan segala macam, mereka nggak masuk. Atau kalau ada game-game penting, sometimes juga kayak udah orang mungkin ini comparable yang paling mendekati kalau di Indonesia mungkin sepak bola. Ya. Kalau Persib main gitu kan, orang kerja bisa pulang duluan. Gue punya satu temen yang punya usaha di Bandung. Kalau Persib main, dia pulangin karyawannya lebih cepat biar karyawannya bisa nonton gitu. Nah, memang
di Amerika sebagian besar olahraganya udah di level itu. Jadi gue bisa bilang udah part dari culture. Tapi di accelerate sama beberapa hal. Di accelerate sama tadi kita ngomongin aspek sosial, sama kedekatan mereka sama masyarakat, itu membantu untuk mengakselerasi supaya olahraganya semakin menyatu, semakin blend in. Nature of product yang dari tadi kita ngomongin juga memang fit, memang terus diimprove based on apa yang customer-nya mau. Itu juga membuat akselerasinya semakin cepat. Makanya kenapa 77 tahun sekarang NBA 8 tahun fandomnya udah bagus. Of course ada banyak challenge. Kayak sebenarnya kalau kita ngomongin NBA pun nggak bisa cuman dan bagus aja. Di sini banyak obrolan NBA All Star hype-nya udah mulai turun. Terus di sini juga lumayan tajam. Cuman at least menurut gua sebagian besar ekspektasinya fans itu bisa dijawab. Oke. Gitu. Ya. Thank you. Jawabannya keren sih. Menurut gue penjelasannya luar biasa, bahwa kultur yang gue tangkap ya, kultur bisa jadi iya gitu, tapi juga barangkali tanpa disadari kulturnya lahir dari bentukan-bentukan yang entah disengaja maupun tidak sengaja, difabrikasi atau tidak difabrikasi, tapi lahir dengan sendirinya dari sebuah pekerjaan atau craftsmanship dalam membangun liganya gitu, sehingga bagi sebagian orang mereka sangat anjir keren nih, gue mau nonton nih gitu, tanpa disadari akhirnya berubah menjadi sebuah budaya gitu, yang lama-lama ya balik lagi bisa jadi punya nilai ekonomi yang sangat besar gitu, dan nilai ekonomi itu ngedorong untuk budayanya makin kuat lagi gitu, dengan segala macam strategi dan cara, jadi itu bahkan bisa jadi tambah bagus. Ada tambahan nggak dia? Ya, perlu diketahui juga buat semua yang dengar sama yang lihat, basket, utamanya NBA yang paling banyak ditonton lah ya, secara number jelas, tapi perlu diketahui olahraga yang paling banyak penontonnya itu bola, yang kedua kriket. Dan kita nggak pernah tahu kalau kriket tuh bisa menghasilkan uang sebanyak NBA gitu. And that's the craziest thing gitu menurut gua, jadi kayak NBA tuh, menurut kata Mas Aldo tadi, kayak udah nemu cheat code-nya gitu loh. Dia harus ngapain sebenarnya buat ngasilin duit, buat hidupin diri mereka sendiri dan untuk memperkaya diri mereka gitu. Sedangkan olahraga yang lain ini so far ya semua fansnya, semua yang terikat sama olahraga tertentu pasti ngomong this is more than just a game, iya gitu. Tapi di part mananya gitu, part masih sosial, emosional gitu. Tapi saat di NBA this is more than just a game karena industrialnya sangat luar biasa. Dan satu lagi hal mungkin yang bisa dikasih tahu ke publik, water boy-nya mereka itu average salary-nya $72,000, itu udah di atas rata-rata average salary orang Amerika kan Mas ya, harusnya. Iya, mediannya di atas 60 something ribu gitu. Jadi kayak 72,000 tuh belum plus mereka yang dapetin kalau dapat bonus apa gitu. Tapi 72,000 base salary mereka, jadi kayak ya itu udah nunjukin betapa superiornya NBA mungkin ya kita bahas sekarang NBA gitu di antara olahraga lain yang bahkan penontonnya jauh lebih banyak daripada NBA itu sendiri gitu. Dan satu lagi tantangan NBA adalah melawan populasi terbanyak di Asia ini kan jamnya beda banget ya. Kita harus nonton pagi gitu, dan tapi orang-orang tetap ngelakuin itu. Jadi ya luar biasa sih NBA, maksudnya memahami betul, dan menurut gua salah satu kuncinya juga rasa lapar untuk memuaskan publik mereka. Yang pertama rasa lapar untuk semakin kaya sih menurut gua, dan itu yang jadi wujudnya gitu. Mas Adrian, sedikit perlu catat, NBA dapat angka sebesar ini itu dalam tanda kutip mereka ya belum terlalu peduli sama international fans loh. Iya, mereka kayak gas-gas aja udah gitu kan. Dan itu karakteristik semua olahraga di Amerika. NFL apalagi marketnya kita lokal banget. NBA itu jadwal gamenya di Indonesia masih di jam kerja kan, pagi gitu kan. Istilahnya mereka berhasil melakukan ini tanpa tanpa terlalu banyak kompromi sama international. International, benar. Itu juga salah satu yang harus digarisbawain. Iya. Oke. Thank you thank you Adrian. Ini tanpa terasa kita udah hampir sejam nih ngobrol. Baru masalah more than just a game ya. Teman-teman, di episode berikutnya insya Allah kita akan ngobrol lagi masih sama Aldo, sama Adrian juga. Kita akan bahas sisi lainnya, yaitu sebenarnya gue sama Aldo udah bikin sih kerangkanya, Science of Fandom. Jadi
Barangkali Aldo bisa sedikit sense of fandom nih apa, Do? Oke. Tapi kita bahas dalamnya minggu depan, Do ya. Betul, ya. Secara garis besar kita pengen ngomongin gini, sebuah industri. Tadi kan di NBA kita ngomongin banyak banget aspek. Kita ngomongin media, broadcasting, kita ngomongin tiket, fans, kita ngomongin liga dan segala macam. Olahraga ini nggak akan bisa maju kalau semua stakeholder tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, kedua tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini juga berlaku untuk fans. Fans harus di-treat dengan sebuah treatment tertentu, tapi secara tidak langsung fans juga sebenarnya punya fungsi yang harus quote unquote harus mereka jalankan, harus kita jalankan karena gue juga penggemar olahraga. Kalau kita mau industrinya maju, karena kan basically produk dikonsum sama kita, sama fans gitu kan. Ada fungsi yang harus ini. Nah, mungkin di episode minggu depan kita akan sedikit ngomongin kayak at least apa yang terjadi di sini, bagaimana kita melihat fans, bagaimana treatment terhadap fans, tapi gimana juga kontribusinya fans untuk bisa memajukan atau untuk bisa membuat sebuah industri ini rodanya bergerak sustainable. Secara garis besar kayak gitu kali ya Kang Idan ya. Oke, sip. Terima kasih Aldo, terima kasih Adrian. Itu teman-teman, gue rasa obrolan yang enak ya, santai tapi juga gue pribadi sih dapat banyak banget ya dari obrolan ini ya. Semoga juga Adrian begitu, dan semoga teman-teman yang nonton di Main Basket Podcast bisa merasakan atau mendapatkan hal yang kurang lebih. Gue harap lebih daripada yang gue dapetin gitu. Oke, Aldo, Adrian, sampai jumpa minggu depan ya, kita mesti ngobrol berikutnya ya. Sampai jumpa semuanya di Main Basket Podcast.